Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 38, Membuat Kebisingan Besar. Mendengar kegagalan pemurnian pil Lu Jiuhe, wajah Kang Lu langsung memucat, seolah-olah dia tidak berjiwa dan tercengang. Semua orang juga terkejut, Lu Jiuhe bagaimanapun juga adalah murid terbaik. Bagaimana mungkin dia gagal dalam menyempurnakan pil pembekuan darah yang biasa-biasa saja? Bahkan jika murid biasa ditugaskan untuk memurnikan pil pembekuan darah, tingkat keberhasilannya akan mencapai 80%. Mengapa Lu Jiuhe gagal? Penatua Zhou menoleh ke arah Fang Lin dan melihat senyum di wajahnya. Dia mulai memahami situasinya. Goncangan tiga gunung tidak hanya mengacu pada goncangan tungku pil milik sendiri, tetapi juga mengacu pada goncangan tungku pil milik orang lain. Fang Lin cukup licik, pikir tetua Zhou dalam hati. Jauh di sana, Meng Wuyu dan Mu Yan melihat hasilnya dan merasa lega, tetapi mereka juga terkejut dengan kinerja Fang Lin. Baik itu tiga gunung yang bergetar atau asap seperti naga banjir, keduanya sangat langka, namun muncul pada Fang Lin. Itu menambah pesona pada Fang Lin, membuatnya menonjol. Anak ini selalu mengejutkan kita, Meng Wuyu tertawa dan berkata. Mu Yan tersenyum tipis dan berkata, dengan tiga gunung yang bergetar, kurasa Fang Lin akan mendapat banyak perhatian sekarang. Mengenai kepalanya, siapa yang bisa menebak apa yang sedang dipikirkannya? Senyum Meng Wuyu sedikit memudar saat dia berkata, kepala sekolah sangat sulit dipahami, tetapi satu hal yang pasti, dia tidak akan membiarkan Fang Lin mengancam posisi orang itu. Mu Yan mengangguk, memilih untuk tidak mengatakan apa-apa lagi. Di tempat lain, Zhao Dengming dan Wu Zhen saling menatap, keduanya merasa sulit menerima situasi tersebut. Aku tidak menyangka Fang Lin bisa menyembunyikan begitu banyak hal. Dia bahkan tahu jurus kuno saking Tree Mountain yang sudah lama hilang. Kita salah perhitungan kali ini, kata Wu Zhen dengan ekspresi muram. Zhao Dengming mengerutkan kening dan berkata dengan wajah muram, kita semua tahu latar belakang Fang Lin. Dia berasal dari keluarga kecil, tetapi dia memiliki keterampilan alkimia kuno seperti saking Tree Mountains. Masalah ini memang layak diselidiki. Wu Zhen mengangguk. Para murid di luar mungkin hanya tercengang dengan penampilan Fang Lin, tetapi sebagai tetua, mereka melihat lebih banyak. Inti masalahnya bukanlah persaingan Fang Lin dan Lu Jiuhe. Sebaliknya, teknik saking Tree Mountains yang dikuasai Fang Lin patut mendapat perhatian besar. Terlalu banyak keterampilan alkimia kuno yang telah hilang. Saat ini, para penyuling pil hanya melihat sekilas teknik-teknik lama ini dalam fragmen-fragmen teks lama. Fang Lin telah menunjukkan saking Tree Mountains, salah satu metode alkimia kuno. Meskipun Fang Lin masih belum signifikan saat ini, kehadiran keterampilan alkimia kuno ini sudah membuat kepentingannya lebih besar daripada para tetua sekte pil manapun. Sekalipun dia tahu cara mengguncang tiga gunung, tetap saja tidak ada tempat baginya di puncak, Zhao Dengming tiba-tiba berkata sambil tertawa sinis. Wu Zhen mengangguk. Saking Tree Mountains memang menakjubkan, tetapi ini adalah sekte pil. Kepala sekolah sekte pil adalah guru sejati di sini. Sampai batas tertentu, kehadiran Fang Lin sudah menjadi ancaman bagi posisi orang itu. Di atas susunan pil, Lu Jiuhe tersadar. Saat dia terbangun, dia terhanyut melihat isi tungku pil. Ketika dia melihat residu hitam, dia hampir pingsan lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Lu Jiuhe yang patah hati merasa dunianya runtuh. Dia tidak percaya apa yang ada di depan matanya dan bahkan menamparkan dirinya sendiri untuk memeriksa apakah dia sedang bermimpi. Setelah linglung cukup lama, Lu Jiuhe terpaksa menerima kenyataan bahwa dirinya telah gagal dalam pemurnian pil. Tetua Zhou terbatuk pelan dan berkata, Lu Jiuhe, sesuai perjanjian sebelumnya, kamu harus menyerahkan Ganoderma 100 tahun kepada Fang Lin. Mendengar ini, semua orang menatap Lu Jiuhe dengan simpati. Kerugiannya sangat besar. Dia tidak hanya kehilangan muka tetapi juga harus menyerahkan Ganoderma 100 tahun yang sangat mahal. Kali ini, Lu Jiuhe tersandung dan jatuh lebih keras daripada yang pernah dia alami sepanjang hidupnya. Wajah Lu Jiuhe mencerminkan kesedihan, kemarahan, dan terutama keengganannya. Dia percaya diri dengan keterampilan alkimianya. Dia tidak bisa mengerti bagaimana dia bisa gagal dalam memurnikan pil pembekuan darah. Tiba-tiba, Lu Jiuhe menyadari sesuatu. Menjelang akhir proses alkimia, tungku pilnya mulai bergetar aneh. Lu Jiuhe yakin bahwa kegagalannya dalam pemurnian ada hubungannya dengan guncangan tungku pil ini. Mungkinkah itu perbuatan Fang Lin? Lu Jiuhe melotot ke arah Fang Lin yang tetap bersikap acuh tak acuh.
Lu Jiuhe, apakah kau mendengar apa yang kukatakan? Melihat Lu Jiuhe tidak berniat mengeluarkan Ganoderma 100 tahun, tetua Zhou berbicara dengan nada sedikit kesal. Mendengar hal ini, Lu Jiuhe tidak punya pilihan lain selain dengan berat hati mengeluarkan Ganoderma 100 tahun, meskipun hatinya hancur saat harus berpisah dengannya, dan menyerahkannya kepada tetua Zhou. Penatua Zhou memeriksanya dengan saksama di tangannya, memastikan bahwa itu memang Ganoderma 100 tahun. Baru kemudian dia berbalik dan menyerahkannya kepada Fang Lin. Melihat Ganoderma 100 tahun jatuh ke tangan Fang Lin, Lu Jiuhe dipenuhi dengan kebencian. Dia segera mengemasi kuali batu hijau dan berbalik untuk pergi. Dia tidak ingin tinggal di tempat yang telah mendatangkan kehinaan besar baginya, dan dia tidak ingin mendengar ejekan orang-orang terhadapnya. Yang paling penting, dia tidak ingin menyaksikan adegan Fang Lin menyimpan Ganoderma 100 tahunnya. Lu Jiuhe bergegas pergi dan tidak diperhatikan, karena mata semua orang tertuju pada Fang Lin. Momen ini adalah milik pemenang. Di tengah kerumunan, seorang murid sekte bela diri berkata sambil tersenyum, Fang Lin ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Sepertinya kita bisa memintanya untuk membantu kita memurnikan pil di masa depan. Meskipun anak ini tampak cukup sombong, keterampilan alkimianya tidak diragukan lagi bagus. Kita memang bisa berteman dengannya, kata murid martial sek lainnya, mengangguk setuju. Kang Lu dan kelompoknya juga kalah telak. Fang Lin menang, sehingga rencana mereka pun hancur. Di aula besar sekte pil, Gu Daofeng berdiri di belakang kotak besi dengan kedua tangannya tergenggam di belakang punggungnya, tak bergerak seperti pohon pinus. Fang Lin menang dan bahkan menggunakan metode alkimia saking Tree Mountain kuno, seorang pemuda sambil tersenyum memberitahu Gu Daofeng di aula di bawah. Mengguncang 3 gunung. Gu Daofeng berbalik, dengan ekspresi terkejut di wajah ilmiahnya. Pemuda itu tertawa dan berkata, apakah kamu terkejut? Ketika aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, aku bahkan lebih terkejut daripada kamu. Gu Daofeng merenung cukup lama, lalu berkata, suruh paviliun pil mengambil tindakan dan dapatkan metode mengguncang 3 gunung. Pemuda itu mengangguk dan kemudian meninggalkan aula besar. Meskipun kompetisi di pil Arai telah usai, gangguan yang ditimbulkannya masih berlanjut hingga waktu yang cukup lama. Bukan hanya sekte pil, bahkan sekte bela diri pun banyak orang yang membicarakan nama Fang Lin. Fang Lin awalnya berpikir tentang bagaimana membuat namanya dikenal di dalam sekte bela diri. Kompetisi alkimia ini kebetulan menjadi kesempatan yang sempurna untuk meningkatkan profilnya. Sehari setelah kompetisi alkimia, ada murid-murid sekte bela diri yang datang untuk menjalin persahabatan dengan Fang Lin. Fang Lin, tentu saja, sangat ramah dan bahkan dengan murah hati memberi mereka masing-masing pil pembekuan darah. Dalam satu hari, ke-9 pil pembekuan darah yang disempurnakan selama kompetisi diberikan kepada orang lain. Meskipun menyakitkan, pengeluaran semacam ini perlu dilakukan. Setidaknya para murid sekte bela diri yang menerima pil tersebut pasti akan mengatakan hal-hal baik tentang Fang Lin di sekte bela diri. Bab 39, Kesepakatan Bisnis Pertama. Fang Lin sedang merawat tanaman obat yang baru ditanam di kebunnya yang sudah menunjukkan tanda-tanda kehidupan meskipun baru saja ditanam. Ini semua berkat tubuh kayu mati yang menghidupkan kembali Fang Lin, semua pohon muda yang ditanamnya menjadi penuh vitalitas, tumbuh beberapa kali lebih cepat dari biasanya. Budidaya tanaman obat merupakan proses rumit, tidak jauh lebih mudah daripada alkimia. Bahkan kadang-kadang, itu membutuhkan dedikasi lebih dari sekadar alkimia. Seorang penyuling pil yang baik juga harus menjadi seorang pembudidaya herbal yang baik. Dulu saat Fang Lin berada di Istana Santo Pil, dia sudah cukup lama menanam tanaman obat, bahkan menunjukkan minat yang besar, sampai-sampai dia hampir menyerah dalam memurnikan pil. Meskipun sudah lama sejak terakhir kali dia membudidayakan sesuatu, dia masih cukup mahir melakukannya. Akan tetapi, kondisi di Istana Pilsein di kehidupan sebelumnya jauh lebih unggul daripada yang ada saat ini, dimulai dari bidang spiritual. Tanah yang dipenuhi energi spiritual alam sangat mempercepat pertumbuhan tanaman obat. Kedua, irigasi dengan cairan spiritual, komoditas langka. Selain yang alami, sebagian besarnya buatan manusia. Cairan spiritual, yang diracik menggunakan berbagai bahan obat halus dan kemudian diencerkan, juga dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman obat dan secara signifikan meningkatkan khasiat obatnya ketika dituangkan ke ladang. Lebih jauh lagi, ada susunan. Yang paling canggih di antaranya adalah susunan waktu, yang menggunakan kekuatan susunan yang kuat untuk mempercepat berlalunya waktu di area tertentu, yang memungkinkan tanaman obat tumbuh dalam waktu yang sangat singkat.
Selama Fang Lin berada di Istana Saint Pil di kehidupan sebelumnya, semua fasilitas ini tersedia dengan mudah. Namun di sini, tidak ada medan spiritual, tidak ada cairan spiritual, dan konsep time RI bahkan lebih tidak masuk akal. Oleh karena itu, ia hanya dapat membudidayakan tanaman obat dengan cara yang paling sederhana dan paling primitif. Namun, Fang Lin tidak keberatan, menganggapnya sebagai pengembangan temperamen meskipun itu melelahkan. Apakah murid Fang hadir? Murid resmi Sekte Bela Diri Zhang Wen memberi penghormatan. Suara seorang pria terdengar dari luar gerbang tetapi tidak terdengar sombong. Fang Lin segera menjawab bahwa dia akan datang, tanpa mempedulikan lumpur di tangannya, dia segera membuka gerbang halaman. Di luar gerbang berdiri seorang pemuda mengenakan jubah merah. Dia tampak berusia hampir 30 tahun, tampak agak berubah-ubah. Jubah merah menunjukkan bahwa ia adalah murid resmi Sekte Bela Diri. Pemandangan Fang Lin dengan lengan bajunya digulung, tangannya penuh lumpur, dan wajahnya berlumuran lumpur, membuat Zhang Wen agak tercengang. Fang Lin menyeringai dan dengan santai menyekat tangannya ke pakaiannya, berkata, "Aku ingin tahu apa yang dibutuhkan murid resmi Zhang dari Sekte Bela Diri dariku. Kau memergokiku di tengah-tengah penanaman tanaman obat. Maafkan penampilanku." Zhang Wen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, kamu orang yang santai." Fang Lin segera mengundang Zhang Wen ke halaman. Saat memasuki halaman dan melihat ramuan obat yang tersusun rapi, Zhang Wen tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Murid Fang bukan hanya ahli dalam pemurnian pil, tetapi juga ahli dalam membudidayakan tanaman obat, puji Zhang Wen. Fang Lin menjawab, "Saya hanya membuang waktu." Zhang Wen duduk di samping meja batu di halaman. Setelah Fang Lin menyegarkan diri sejenak, dia duduk di seberang Zhang Wen. "Murid Fang, aku datang ke sini untuk memintamu memurnikan pil untukku," kata Zhang Wen langsung, tanpa bertele-tele. Fang Lin sangat gembira atas permintaan itu. Dia telah menunggu kesempatan ini selama beberapa hari, akhirnya, seseorang menugaskannya untuk memurnikan pil. Ini adalah kesempatan emas. "Pil jenis apa yang ingin disempurnakan oleh saudara Zhang?" tanya Fang Lin. Zhang Wen menjawab, "Pil detoksifikasi, bisakah kamu memurnikannya?" Mendengar ini, Fang Lin dengan percaya diri menjawab, "Pil detoksifikasi, tentu saja, tidak masalah." Melihat ucapan Fang Lin yang penuh percaya diri, Zhang Wen ragu-ragu. Bagaimanapun, Fang Lin hanyalah murid kelas bawah. Meskipun Fang Lin mengalahkan murid kelas atas Lu Jiuhe dalam kompetisi penyulingan pil sebelumnya, itu tidak berarti Fang Lin lebih baik daripada semua murid kelas atas. Melihat perubahan ekspresi Zhang Wen, Fang Lin berkata, "Pil detoksifikasi hanyalah pil bermutu rendah, bahkan tidak mencapai tingkat 1. Aku memang bisa memurnikannya, dan tingkat keberhasilanku lebih dari 80%. Mendengar pernyataan Fang Lin, Zhang Wen akhirnya mempercayainya. "Saya sangat menghargainya, murid Fang. Saya ingin 10 pil. Setelah pilnya siap, saya akan membawakan cukup rasa terima kasih untuk Anda." Zhang Wen membungkuk dan berkata. Merasakan Zhang Wen hendak pergi, Fang Lin buru-buru berkata, "Mengenai pil energi dalam, aku penasaran apakah saudara Zhang tertarik padanya." Zhang Wen hendak pergi, tetapi penyebutan pil energi dalam oleh Fang Lin menarik minatnya. Dia tidak punya pilihan lain. Para pengikut Sekte Bela Diri seringkali harus bertarung dengan orang lain. Memiliki pil energi dalam dapat dengan cepat mengisi kembali kekuatan dalam, yang sangat membantu selama pertempuran. Namun, tidak banyak orang bahkan di antara murid-murid tingkat atas dari Sekte Pil yang dapat memurnikan pil energi dalam. Itu adalah pil tingkat 1, jadi hanya penyuling pil 1 kuali asli yang dapat memurnikannya. Selain itu, meskipun formula pil untuk pil energi dalam tersedia di paviliun pil, itu perlu ditukar dengan sesuatu yang lain. Akibatnya, di antara murid-murid tingkat atas dari Sekte Pil, hanya beberapa orang selain 4 elit dari Sekte Pil yang tahu cara memurnikan pil energi dalam. "Apa maksudmu, murid Fang? Kau bisa memurnikan pil energi dalam?" "Jangan salah paham, tetapi meskipun pil energi dalam adalah pil kelas 1, tidak akan mudah untuk memurnikannya," kata Zhan Xuan. Nalarnya mengatakan kepadanya bahwa tidak mungkin Fang Lin bisa memurnikan pil energi dalam, tetapi ketika Fang Lin sendiri yang membicarakannya, Zhang Wen tidak bisa tidak berharap. Fang Lin terkekeh tanpa berkata sepatah kata pun dan mengeluarkan botol porselen dari dadanya. "Lihatlah, saudara Zhang," kata Fang Lin misterius. Zhang Wen melirik Fang Lin dan mulai membuka botol porselen itu.
Di sana ia melihat 8 pil energi dalam bersemayam dengan tenang di dalamnya. Secara naluriah, Zhang Wen terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Fang Lin akan memiliki pil energi dalam yang sudah jadi, matanya langsung terbakar oleh hasrat sesaat. Murid Fang, apakah kamu memurnikan pil ini? Zhang Wen bertanya dengan ragu-ragu. Fang Lin menyingkirkan botol porselen itu dan menjawab, yang penting bukan aku yang memurnikannya atau tidak. Yang penting, apakah kamu membutuhkannya, saudara Zhang? Zhang Wen mengangguk berulang kali, tentu saja. Tiba-tiba, Zhang Wen tersadar dan menatap Fang Lin dengan pandangan aneh. Murid Fang, bukankah kamu mencoba menjual pil secara pribadi? Senyum tipis muncul di wajah Fang Lin, pil energi batin ini, jika kamu mencoba mendapatkannya dari paviliun pil, kamu harus membayar harga yang mahal. Namun, jika kamu mendapatkannya dariku, harganya akan jauh lebih murah. Apakah kamu tidak akan memanfaatkan tawaran seperti itu, saudara Zhang? Zhang Wen tertawa terbahak-bahak, dan berkata, murid Fang memang memiliki kepribadian yang luar biasa. Ya, paviliun pil benar-benar penipuan. Saya akan minum pil energi dalam ini. Fang Lin bertanya, jadi, berapa banyak yang saudara Zhang inginkan? Atau, apakah Anda lebih suka mengambil seluruh botol? Zhang Wen merenung sejenak dan berkata, anggaranku agak ketat saat ini, aku akan minum 2 saja untuk saat ini. Dan tolong jangan tunda minum pil detoksifikasi. Aku akan datang mengambil pilnya dalam 5 hari. Bab 40, Inti Binatang Iblis. Tidak ada masalah dengan pil detoksifikasi, kamu bisa mengambilnya dalam 5 hari. Namun, tentang 2 pil energi batin ini, apa yang ingin kakak tukarkan dengan mereka? Biar aku perjelas, pil energi batin ini adalah pil kelas 1 dengan kualitas sedang dan nilainya tidak bisa diremehkan. Fang Lin berkata, setengah bercanda, saat dia mengeluarkan 2 pil energi batin dan menimbangnya di tangannya. Zhang Wen tersenyum, menepuk tas istana sembilannya, dan mengeluarkan sepotong kulit binatang berwarna putih. Lihatlah, saudaraku, ini seharusnya cocok untuk ditukar dengan pil energi batinmu, kata Zhang Wen. Fang Lin membuka lipatan kulit binatang itu, hanya menemukan manik-manik hitam pekat terbungkus di dalamnya, seukuran kepalan tangan bayi. Mata Fang Lin menyipit, dan dia berkata dengan suara rendah, inti binatang iblis. Zhang Wen mengangguk dan berkata, saudaraku memiliki penglihatan yang bagus. Itu memang inti binatang iblis, dan itu berasal dari binatang iblis transformasi tunggal. Nilainya seharusnya tidak lebih rendah dari pil tingkat pertama. Mendengar perkataan itu, Fang Lin mengambil inti iblis hitam di tangannya dan meremasnya, lalu dengan cepat, ekspresinya menjadi rileks. Inti binatang iblis harimau, 1 transformasi, lapisan ke-9, kata Fang Lin. Zhang Wen tampak terkejut. Fang Lin baru saja mengendus dan dia sudah mengidentifikasi kualitas dan asal-usul inti binatang iblis. Zhang Wen bermaksud untuk menjelaskannya secara rinci, tetapi itu tidak perlu lagi. Zhang Wen menatap Fang Lin dengan rasa ingin tahu dan berkata, saudara Fang memang memiliki persepsi yang tajam. Inti itu memang berasal dari iblis harimau lapisan ke-9 transformasi tunggal. Sayangnya, iblis harimau itu tidak berkembang lebih jauh, kalau tidak, aku akan mendapatkan inti lapisan ke-10 transformasi tunggal. Binatang buas dapat memakan esensi semua hal dan berubah menjadi iblis, menyatakan diri mereka suci. Klan manusia menyebut mereka sebagai iblis. Binatang iblis memiliki 9 transformasi, yang pertama merupakan yang terlemah dan yang ke-9 merupakan yang terkuat. Binatang iblis transformasi 1 setara dengan seniman bela diri tahap asal-usul manusia. Namun, karena binatang iblis menyerap unsur langit dan bumi, mereka seringkali memiliki bakat garis keturunan. Oleh karena itu, hanya sedikit orang pada tahap yang sama yang dapat menghadapi binatang iblis. Binatang iblis lapisan ke-9 transformasi 1 dapat menyapu semua seniman bela diri asal manusia. Oleh karena itu, inti binatang iblis lapisan ke-9 transformasi 1 sangat berharga, setara dengan pil tingkat pertama. Fang Lin cukup puas dengan inti binatang iblis harimau ini. Inti iblis memiliki banyak kegunaan. Meskipun seniman bela diri tidak dapat mengonsumsinya secara langsung, inti iblis dapat digunakan untuk pemurnian pil. Selain itu, meskipun tidak digunakan untuk pemurnian pil, ki iblis dalam inti dapat dilarutkan dan dikonsumsi langsung untuk memajukan kultivasi seorang seniman bela diri dengan cepat. Namun, sepanjang sejarah, tidak banyak seniman bela diri yang melakukan ini. Bagaimanapun, manusia dan iblis berbeda. Bahkan setelah ki iblis dilarutkan,
inti iblis selalu mengandung jejak kekuatan iblis. Dahulu kala, ada seorang seniman bela diri yang mendambakan kekuatan besar dan terus-menerus mengonsumsi inti iblis. Pada akhirnya, ia berubah menjadi binatang iblis dan menyebabkan kerusakan besar. Terlebih lagi, mengonsumsi inti iblis secara langsung terlalu boros. Kekuatan yang terkandung dalam inti iblis, jika dimurnikan menjadi pil, akan sepenuhnya menunjukkan efeknya dan jauh lebih hemat biaya daripada mengonsumsinya secara langsung. Bagaimana, Saudara Fang? Apakah Anda puas dengan inti binatang iblis harimau ini? Ketika Zhang Wen melihat Fang Lin tidak berbicara, dia bertanya. Fang Lin berkata, saya tentu saja puas dengan inti iblis, tetapi hanya ada satu, dan saudara ingin menukarnya dengan 2 pil energi dalam. Saya khawatir itu tidak cukup. Zhang Wen terkejut sejenak, lalu berkata dengan nada agak tidak puas, Saudara Fang, bukankah 1 inti binatang iblis harimau untuk 2 pil energi dalammu sudah cukup? Fang Lin menggelengkan kepalanya. Memang, itu tidak cukup. Nilai pil tingkat pertama setara dengan inti binatang iblis lapisan ke-9 transformasi 1, yang paling banyak cukup untuk ditukar dengan 1 pil energi dalam. Saudara Zhang, pil energi dalam adalah pil tingkat pertama, dan Anda hanya memiliki 1 inti binatang iblis, yang hanya dapat ditukar dengan 1 pil, kata Fang Lin, menegaskan hal ini. Zhang Wen agak tidak berdaya, ragu-ragu sejenak, lalu mengeluarkan sebatang ramuan obat. Dengan tambahan ini, apakah sekarang sudah baik-baik saja? Zhang Wen berkata dengan agak enggan. Melihat ramuan obat itu, Fang Lin langsung tersenyum. Meskipun ramuan ini tidak berharga, namun sudah cukup tua. Seperti kata pepatah, semakin tua barang itu, semakin berharga pula barang itu. Nilai ramuan ini hampir sama dengan pil kelas 1. Kalau begitu, kedua pil energi dalam ini milikmu, Saudara Zhang. Fang Lin berkata sambil menyerahkan kedua pil energi dalam itu kepada Zhang Wen. Zhang Wen juga menyerahkan ramuan obat kepada Fang Lin dan dengan hati-hati menerima pil energi dalam, dengan senyum puas di wajahnya. Saudara Zhang, tolong ceritakan tentang saya kepada saudara-saudari lain di Sekte Bela Diri, kata Fang Lin sambil tersenyum tipis. Zhang Wen tidak bodoh dan tentu saja mengerti apa yang dimaksud Fang Lin. Dia juga tertawa dan berkata, tentu saja, Saudara Fang bisa tenang. Setelah mengobrol santai sebentar, Zhang Wen mengucapkan selamat tinggal. Fang Lin sedang dalam suasana hati yang baik setelah menjual 2 pil energi dalam. Setelah selesai memilah ramuan obat di kebun, dia pergi mengunjungi Su Sangao, dan membawa kembali ramuan obat untuk menyempurnakan pil detoksifikasi. Setelah 2 hari bekerja keras, ia berhasil menyempurnakan pil detoksifikasi. Karena pil detoksifikasi bukanlah pil kelas 1, pil itu tidak sulit disempurnakan. Ia berhasil menyempurnakan 12 pil, semuanya berkualitas premium. Melihat 12 pil detoksifikasi berkualitas premium di tungkunya, senyum Fang Lin tampak sangat indah. Pil detoksifikasi ini pasti akan memuaskan Zhang Wen. Pada siang hari kelima, Zhang Wen datang. Melihat 12 pil detoksifikasi berkualitas premium, dia tidak bisa menahan senyum. Pada akhirnya, Zhang Wen menukar inti binatang iblis beruang dengan 12 pil detoksifikasi premium ini. Pil detoksifikasi adalah pil yang tidak mencolok. Cukup menukarnya dengan inti binatang iblis beruang. Jika dihitung dengan cermat, Fang Lin bahkan mendapat untung kecil. Setelah itu, lebih banyak murid resmi dari Sekte Bela Diri datang untuk menugaskan Fang Lin untuk memurnikan pil. Memanfaatkan kesempatan ini, Fang Lin menjual ke-6 pil energi dalam yang tersisa dan menukarnya dengan banyak barang bagus. Tas 9 istana miliknya yang sebelumnya kosong tiba-tiba terisi penuh. Dengan Zhang Wen dan para pengikut Sekte Bela Diri yang mempromosikannya, reputasi Fang Lin menjadi terkenal di Sekte Bela Diri. Banyak orang datang ke Fang Lin untuk meminta dia membuat pil, tetapi Fang Lin tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia meminta para murid Sekte Bela Diri ini untuk menunggu dengan sabar. Setelah dia mengikuti kursus selama sebulan di Akademi Hutan Pil, dia akan memenuhi tugas-tugas ini. Para murid Sekte Bela Diri tidak mempermasalahkannya. Semua orang tahu bahwa Fang Lin memiliki hak istimewa untuk belajar di Akademi Hutan Pil kapan saja selama setahun. Tidak seorang pun mengira bahwa Fang Lin sengaja mengulur waktu. Fang Lin memang berencana untuk pergi ke Akademi Hutan Pil untuk belajar, tetapi sebenarnya bukan untuk belajar. Dia ingin menghindari pengawasan Paviliun Pil. Fang Lin mengerti bahwa jika dia terlalu tekun dalam memurnikan pil bagi para pengikut Sekte Bela Diri, dan mempertimbangkan jumlah orang yang terlibat, Paviliun Pil mungkin akan menyadari sesuatu.
Dia akan bersembunyi di Akademi Hutan Pil selama sebulan untuk sementara waktu menghindari perhatian Paviliun Pil. Fang Lin juga penasaran untuk melihat seperti apa Akademi Hutan Pil itu. Lagi pula, begitu banyak murid resmi yang ingin belajar di Akademi Hutan Pil, dan dia tidak bisa begitu saja tidak pergi. Itu tidak pantas. Pada awal bulan, Fang Lin tiba di Akademi Hutan Pil bersama dengan murid resmi lainnya. Murid resmi memiliki kesempatan untuk belajar di Akademi Hutan Pil setiap bulan. Meskipun hanya selama 3 hari, itu sangat berharga bagi setiap murid. Oleh karena itu, tidak seorang pun dari murid-murid ini akan melewatkan kesempatan untuk belajar di Akademi Hutan Pil setiap bulan. Ini adalah pertama kalinya Fang Lin berada di Akademi Hutan Pil, jadi dia tampak penasaran dengan segalanya. Dia melihat kemana-mana, yang membuatnya menonjol di antara banyak murid resmi. Bab 41, Akademi Hutan Pil. Akademi Hutan Pil terdiri dari 4 gedung, gedung A, B, C, dan D, yang masing-masing mewakili tingkatan berbeda. Murid yang peringkatnya rendah hanya dapat belajar di gedung D, murid yang peringkatnya menengah dapat mengakses gedung C, dan murid yang peringkatnya tinggi mendapat keistimewaan belajar di gedung B. Bangunan dengan peringkat tertinggi, gedung A, diperuntukkan khusus bagi segelintir pengikut sejati. Selain keempat bangunan ini, akademi tersebut juga memiliki beberapa kuil dan bangunan tambahan lainnya. Namun, keempat bangunan utama adalah yang paling signifikan dalam hal peringkat dan hierarki. Fang Lin mempunyai hak istimewa untuk masuk ke Akademi Hutan Pil secara bebas selama setahun, tetapi karena dia hanyalah murid tingkat rendah, keterbatasannya berarti dia hanya bisa tinggal di gedung D, statusnya tidak membuatnya memenuhi syarat untuk masuk ke 3 gedung lainnya. Pada awal bulan, Fang Lin tiba di Akademi Hutan Pil bersama dengan murid-muridnya yang berpangkat rendah seperti Susangao. Mereka memberi penghormatan kepada patung Tungku Pil di pintu masuk akademi, lalu melanjutkan perjalanan ke gedung D. Fang Lin, ini adalah kunjungan pertamamu ke Akademi Hutan Pil, dan ada beberapa peraturan yang mungkin belum kamu ketahui. Berhati-hatilah untuk tidak berkeliaran sembarangan di gedung D, dan cobalah untuk tidak menyinggung siapapun di sini, Susangao menasihati dengan pelan. Setelah bertanya, Fang Lin mengetahui bahwa gedung D memiliki 10 ruang pemurnian pil yang khusus disediakan bagi murid formal untuk berlatih alkimia. Mereka bebas menggunakan bahan obat apapun yang disediakan oleh akademi. Poin pentingnya adalah bahwa masing-masing ruangan ini berisi rangkaian yang meningkatkan tingkat keberhasilan pemurnian pil, serta memperdalam pemahaman teknik alkimia. Dapat dikatakan bahwa setelah memurnikan pil di ruangan tersebut beberapa kali, teknik alkimia seseorang dapat meningkat secara signifikan. Secara teoritis, 10 ruang pemurnian pil di gedung D dapat diakses oleh semua murid dengan peringkat rendah. Akan tetapi, kenyataannya berbeda. Ada juga ruang pemurnian pil di gedung C dan B, tetapi hanya ada 10 ruangan di setiap gedung, tidak cukup bagi semua murid formal untuk mendapatkan giliran memurnikan pil. Jadi, mereka yang tidak bisa memasuki ruang pemurnian pil di gedung B dan C akan datang ke gedung D dan menempati ruangan di sini. Saat ini, dari 10 ruang pemurnian pil di gedung D, 8 diantaranya ditempati oleh murid tingkat menengah dan atas, dan hanya menyisakan 2 ruang untuk murid tingkat bawah. Alasan mengapa setidaknya ada 2 ruangan yang tersisa adalah karena para murid tingkat menengah dan atas ini tidak ingin terlihat terlalu menindas. Jika tidak, mereka dapat memonopoli semuanya, membuat para murid tingkat bawah tidak berdaya. Aturan ini tidak pernah dipatuhi oleh para tetua sekte pil. Bahkan, aturan ini sudah menjadi aturan tidak tertulis di Akademi Hutan Pil. Oleh karena itu, sebagian besar murid tingkat rendah jarang memasuki ruang pemurnian pil tersebut. Bahkan jika mereka pernah, setelah memurnikan beberapa pil, tempat mereka diambil alih oleh murid formal lainnya. Para murid yang peringkatnya lebih rendah hanya bisa memendam rasa kesal mereka. Mereka sangat tidak puas, tetapi sama sekali tidak berdaya dan tidak punya pilihan selain menerimanya dengan berat hati. Setelah mendengar ini, Fang Lin juga cukup kesal. Namun, dia segera berpikir, bagaimana ini memengaruhi saya? Saya tidak tertarik memasuki ruang pemurnian pil itu. Susangao menghela nafas, aku telah menjadi murid tingkat rendah selama 3 tahun, dan aku belum pernah menginjakkan kaki di ruang pemurnian pil akademi sekalipun. Kurasa aku harus menunggu sampai aku menjadi murid tingkat menengah sebelum aku mendapat kesempatan untuk melihatnya. Fang Lin mengejek, kamu gagal dalam ujian promosimu untuk menjadi peringkat menengah. Murid tahun ini, kurasa kau butuh beberapa tahun lagi untuk menjadi murid. Dengan ekspresi tak berdaya,
Su Sangao berkata, bisakah kau berhenti membuatku patah semangat? Ketika Fang Lin berpartisipasi dalam ujian promosinya tahun ini, Su Sangao juga mengikuti ujiannya untuk menjadi murid tingkat menengah tetapi gagal. Meskipun sudah diduga, dia masih sedikit tertekan. Bagaimanapun, dia telah menjadi murid tingkat rendah selama 3 tahun. Jika dia tidak segera memanfaatkan kesempatan untuk bangkit, tahun-tahun terbaiknya akan sia-sia. Kelompok itu memasuki ruang ceramah di mana seorang sesepuh telah menunggu. Aula kuliah adalah tempat di mana pelajaran diajarkan kepada murid-murid yang berpangkat rendah. Pelajaran berlangsung selama sehari, siapapun dapat meninggalkan aula selama periode ini, tetapi jika seseorang tidak hadir selama lebih dari waktu pembakaran dupa, mereka tidak akan diizinkan untuk memasuki aula lagi. Saat Fang Lin dan Su Sangao duduk, Fang Lin menyadari ada seseorang yang menatapnya. Dia berbalik dan melihat Kang Lu. Melihat Fang Lin telah memperhatikannya, Kang Lu segera menarik kembali tatapan dinginnya dan menundukkan kepalanya, tidak menatap Fang Lin lagi. Fang Lin menyeringai, berpikir bahwa Kang Lu belum siap menyerah dan bertanya-tanya apa yang sedang dia rencanakan. Ceramah pun dimulai, dan semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian. Namun, Fang Lin dengan cepat kehilangan minat. Setelah memberitahu Su Sangao, dia hendak bangkit dan pergi. Melihat ini, sang penatua yang memberi ceramah mengerutkan kening, jelas tidak senang. Tunggu sebentar, ceramahnya baru saja dimulai, apakah kau sudah berencana untuk pergi di tengah jalan? Kata sesepuh berjubah hitam itu. Fang Lin berhenti sebentar, lalu menoleh ke arah tetua itu, dan bertanya dengan bingung, apakah Anda berbicara dengan saya, tetua? Penonton tidak dapat menahan tawa melihat keberanian Fang Lin. Tetua berjubah hitam itu bahkan lebih marah. Dia membalas, apakah ada orang lain yang berdiri untuk pergi selain kamu? Su Sangao dengan lembut menarik Fang Lin, memberi isyarat kepadanya agar tidak berdebat dengan orang yang lebih tua. Fang Lin juga tidak ingin mendapat masalah. Dia segera menangkupkan tangan sebagai tanda hormat dan berkata, maafkan saya, tetua. Saya memang ada urusan yang harus diselesaikan dan harus pergi. Mohon maafkan saya. Namun, tetua itu menjawab tanpa bermaksud membiarkan Fang Lin begitu saja, apa yang begitu penting sehingga tidak bisa ditunda? Apakah lebih penting daripada mendengarkan ceramah? Fang Lin menghela napas, penatua, ini adalah peraturan aula kuliah bahwa para murid boleh pergi. Mengapa Anda harus mempersulit saya? Mendengar perkataan Fang Lin, ekspresi tetua itu menjadi semakin masam. Kata-katanya adalah keseimbangan yang hati-hati antara permohonan yang rendah hati dan penentangan yang tegas, dengan menggunakan peraturan ruang kuliah untuk melawan yang lebih tua. Baiklah, pergilah jika memang harus. Tapi ingat, jika kau pernah menghadiri ceramahku lagi, aku akan mengucilkanmu dan menolak untuk mengajarimu sepatah kata pun, balas tetua berjubah hitam itu. Fang Lin hanya melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, lalu berbalik dan pergi tanpa peduli sedikit pun. Tetua berjubah hitam itu marah besar. Dia memukul meja batu di depannya dengan keras dan menatap tajam ke arah Fang Lin saat dia pergi. Setelah Fang Lin meninggalkan aula kuliah, ia mulai berkeliling gedung D dengan santai tanpa memikirkan apa yang baru saja terjadi. Tiba-tiba, dia mendapati dirinya berada di depan sebuah kuil terpencil yang bertuliskan kata-kata, Formula Pil. Sepertinya disinilah Formula Pil disimpan, tetapi sepertinya aku tidak bisa masuk. Fang Lin melihat ke kuil dan menyadari ada kedipan cahaya samar di pintu masuk, yang menunjukkan adanya sebuah susunan. Tepat saat dia hendak berbalik dan pergi, dia melihat seorang wanita mendekat perlahan. Fang Lin tertegun sejenak saat melihat wanita itu, kemudian ekspresi terkejut tampak di wajahnya. Keterkejutannya adalah karena kecantikan wanita itu yang luar biasa. Dia tampak sesosok dewi yang langsung keluar dari sebuah lukisan, begitu memikatnya sehingga semua hal di sekitarnya tampak membosankan jika dibandingkan. Fang Lin menganggap dirinya cukup berpengalaman dalam hidup dan bahkan ia harus mengakui bahwa sangat sedikit wanita yang dapat menandingi kemegahan wanita yang berdiri di hadapannya. Wanita itu mengenakan jubah putih bersih, tanpa setitik debu pun. Rambutnya yang hitam legam, sehalus satin, terurai di punggungnya, menciptakan kontras yang mencolok dengan kulitnya yang seputih salju. Sementara Fang Lin masih terkagum-kagum, wanita berok putih itu sudah mendekatinya. Babak 42, Han Yinyu. Han Yinyu memandang pria bodoh itu, geli dengan kejenakaannya, tetapi dia memilih untuk tidak menanggapi, dan berjalan santai melewati Fang Lin. Angin harum berhembus di belakangnya saat Han Yinyu memasuki gudang yang menyimpan formula pil. Susunan di pintu masuk berkedip sedikit,
tetapi gagal menghentikannya. Fang Lin dipenuhi keraguan. Apakah susunan ini hanya hiasan? Bagaimana wanita itu bisa masuk dengan mudah? Sambil berpikir demikian, Fang Lin juga melangkah menuju pintu masuk. Gedebuk. Fang Lin terpental ke belakang, tergeletak kikuk di tanah. Benturan itu membuatnya merasa linglung dan sesak napas. Aneh sekali, bagaimana dia bisa masuk dan aku tidak bisa? Fang Lin bergumam, menggerutu saat dia bangkit berdiri, membersihkan debu dari tubuhnya, dan memutuskan untuk tidak pergi. Setelah beberapa saat, Han Yinyu muncul dari dalam melalui pintu. Susunan sihir itu tidak berdampak padanya. Melihat Fang Lin masih di luar, alis Han Yinyu sedikit berkerut. Dia bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Fang Lin tampak sedikit malu, diam-diam bertanya-tanya apakah dia melihatnya diusir. Jika tidak, bagus, tetapi jika dia melihatnya, itu akan sangat memalukan. Oh, tidak apa-apa, hanya melihat-lihat saja. Fang Lin menjawab dengan samar. Tanpa menghiraukannya, Han Yinyu bersiap pergi sambil membawa formula pil di tangannya. Penglihatan Fang Lin sangat luar biasa, dan dia berhasil melihat sekilas isi formula itu. Dia berkata, apa yang kamu lakukan dengan Snow? Formula pil pembekuan. Han Yinyu berhenti, terkejut, dan menatap Fang Lin dengan heran. Bagaimana kau tahu itu adalah formula pil es salju? Tanyanya pada Fang Lin. Fang Lin mendengus, aku melihat beberapa bahan yang tercantum dan langsung menebak itu untuk pil pembekuan salju. Dia berhenti sejenak, lalu bertanya dengan curiga, siapa kau? Tempat penyimpanan ini dilindungi oleh Arai. Aku tidak bisa masuk, tapi kau bisa. Mungkinkah kau mata-mata di sini untuk mencuri? Formula sekte pil. Han Yinyu tercengang. Apakah pria ini benar-benar mengira dia mata-mata? Melihat ekspresi terkejut Han Yinyu, Fang Lin semakin yakin akan kecurigaannya. Dia menatap Han Yinyu dengan waspada, siap untuk konfrontasi. Bicaralah, mengapa kau mencuri formula kami? Jika tidak, jangan salahkan aku karena menyuruh para tetua menangkapmu. Seru Fang Lin dengan keras. Kamu, Han Yinyu agak kesal. Bagaimana dia bisa dicap sebagai mata-mata tanpa menjelaskan apapun? Fang Lin, apa yang kau lakukan di sini? Pada saat ini, Penatua Meng Wuyu muncul. Namun, begitu dia melihat Han Yinyu, ekspresinya langsung berubah. Penatua Meng, waktumu tepat sekali. Wanita ini adalah mata-mata yang mencuri formula sekte pil kita. Aku berhasil menghentikannya, tolong tangkap dia sekarang. Fang Lin segera melapor kepada Meng Wuyu. Sama seperti Han Yinyu sebelumnya, ekspresi Meng Wuyu menjadi aneh, karena mereka berdua menatap Fang Lin seperti dia seorang idiot. Fang Lin bingung mengapa mereka menatapnya seperti itu. Mungkinkah Penatua Meng bersekongkol dengan mata-mata ini? Apakah dia menemukan mereka, dan sekarang mereka berencana untuk membungkamnya? Pikiran itu membuat Fang Lin makin waspada terhadap Meng Wuyu, sementara dia diam-diam mengamati sekelilingnya, siap kabur jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Meng Wuyu berdeham terlebih dahulu, lalu membungkuk hormat kepada Han Yinyu. Melihat ini, mata Fang Lin membelalak, takut akan hal terburuk. Jadi, mereka memang berada di pihak yang sama, dan wanita ini memiliki status yang lebih tinggi daripada tetua Meng. Fang Lin, dia bukan mata-mata. Dia adalah putri dari ketua sekte, Han Yinyu. Penatua Meng menahan tawanya, suaranya menggoda saat dia berbicara. Mendengar kata-kata itu, wajah Fang Lin membeku sesaat karena terkejut dan mulutnya menganga, memperlihatkan ekspresi terkejut. Berusaha menahan tawa, Meng Wuyu melihat ekspresi Fang Lin dan menganggapnya makin lucu, senyum tertahan di bibirnya. Fang Lin tercengang. Setelah semua itu, wanita ini ternyata adalah putri dari ketua sekte. Penatua Meng, apakah kau mengatakan dia adalah putri dari ketua sekte? Fang Lin bertanya dengan agak canggung. Meng Wuyu tetap diam, sementara Han Yinyu terkekeh pelan, menarik sekali, di sekte kabut ungu, sangat jarang ada orang yang tidak mengenaliku. Fang Lin berpikir dalam hati, bukan saja aku tidak mengenalmu, aku bahkan tidak tahu siapa master sekte itu. Pada saat itu, Fang Lin memasang ekspresi malu, dan membungkuk kepada Han Yinyu, jadi, Anda adalah saudari murid Han, putri kesayangan master sekte. Saya, saudara murid Fang Lin, merasa terhormat bertemu dengan Anda. Mendengar nama Fang Lin, wajah cantik Han Yinyu menunjukkan sedikit keterkejutan. Jadi kamu Fang Lin? Han Yinyu bertanya dengan heran. Fang Lin mengangguk dan tersenyum, sepertinya kamu pernah mendengar namaku yang sederhana.
Itu hanya nama kecil dan tidak terlalu penting. Meng Wuyu melotot ke arah Fang Lin, sambil berpikir, tidak bisakah kau bersikap lebih rendah hati? Kau masih bertingkah bodoh di depan Nona Han. Han Yinyu tersenyum tipis dan berkata, memang, aku pernah mendengar namamu. Setelah 4 orang suci dari Sekte Pil menunjukkan kekuatan mereka, namamu disebut-sebut. Bahkan ayahku menyebut namamu. Fang Lin tidak menganggap pernyataannya penting, tetapi Meng Wuyu sangat terkejut. Fakta bahwa Master Sekte Kabut Ungu menyebut Fang Lin berarti Fang Lin telah memasuki penglihatan karakter penting ini. Fang Lin tidak tahu siapa Master Sekte Kabut Ungu itu, tetapi Meng Wuyu tahu. Mampu membuat Master Sekte Kabut Ungu Han Loyun menyebutkannya memang merupakan kehormatan yang sangat besar. Han Yinyu menatap Fang Lin, matanya yang indah mengandung campuran antara pikiran dan kebingungan, tetapi sebagian besarnya adalah keterkejutan. Itu karena dia mendengar ayahnya mengatakan bahwa Fang Lin adalah seorang jenius alkimia yang hanya ada sekali dalam 1000 tahun. Komentar seperti itu mengejutkan Han Yinyu. Itu bukan sekadar komentar sederhana, tetapi pengakuan dari Han Loyun. Ayahnya sangat tinggi dalam menilai orang, menemukan seseorang di Sekte Kabut Ungu yang layak mendapatkan penegasannya adalah hal yang sulit, bahkan di antara para pengikut sejati Sekte Pil dan bela diri. Tidak heran kau bisa mengenali pil itu hanya dengan melihat sekilas formula pilku. Sepertinya kau memang pantas menyandang gelarmu sebagai seorang jenius alkimia. Han Yinyu berbisik pelan. Fang Lin menyeringai dan berkata, oh tidak, aku hanya menebak-nebak saja. Han Yinyu tiba-tiba bertanya, karena kamu memiliki bakat tahu pil yang luar biasa, aku ingin bertanya padamu. Fang Lin menjawab, Saudari Han, silakan saja bertanya. Selama saya tahu jawabannya, saya tidak akan segan-segan menjelaskannya. Melihat Fang Lin, Meng Wuyu merasa ada yang aneh dengan sikapnya terhadap Han Yinyu. Dia memutuskan untuk mengawasinya dengan ketat, jika anak kecil ini punya perasaan terhadap Nona Han, dia harus segera menyingkirkan pikiran itu. Han Yinyu merenung sejenak lalu bertanya, jika seseorang keracunan api dan kakinya perlahan-lahan kehilangan rasa, dan kulitnya terkadang terasa panas membakar dan terkadang dingin membekukan, pil apa yang harus digunakan untuk mengobatinya? Setelah mendengar pertanyaan itu, Meng Wuyu dan Fang Lin mulai berpikir. Meng Wuyu mengerutkan kening karena gejala yang dijelaskan oleh Han Yinyu serius dan tidak disebabkan oleh racun api biasa. Dia tidak dapat segera menemukan metode antitoksin yang tepat. Namun, Fang Lin segera menemukan solusinya. Dengan pengetahuan mendalamnya tentang alkimia dari kehidupan masa lalunya, bahkan orang mati pun punya kesempatan untuk hidup kembali, belum lagi mereka yang terkena racun api. Lin langsung berkata, mati rasa di kaki secara bertahap menandakan kerusakan parah pada meridian. Sensasi panas dan dingin yang bergantian menggambarkan konflik antara kekuatan batin dan racun api, dengan gejala yang kambuh. Jika pasien tidak sadar, pil pelindung jantung harus diberikan terlebih dahulu untuk menstabilkan meridian jantung, diikuti oleh pil Qi3 kemurnian untuk memperbaiki meridian. Selanjutnya, pil yang bersifat dingin seperti pil salju beku dan pil embun musim gugur dapat digunakan untuk menghilangkan racun api, dan pada akhirnya, beberapa pil tonik dapat diminum untuk pemulihan. Bab 43, formula pil itu salah. Fang Lin berbicara dengan yakin, Han Yinyu mendengarkan dengan penuh perhatian, dengan ekspresi serius di wajahnya. Meng Wuyu di samping membelalakan matanya, menatap Fang Lin dengan terkejut. Meng Wuyu merasakan emosi yang campur aduk. Saat dia masih mempertimbangkan solusinya, Fang Lin sudah menjelaskan semuanya dengan jelas. Bagaimana dia bisa terus menjadi seorang penatua? Namun Meng Wuyu tidak terlalu peduli. Sebaliknya, dia sangat senang. Semakin menonjol penampilan Fang Lin, semakin terbukti bahwa penilaiannya akurat. Setelah Fang Lin selesai berbicara, Han Yinyu mengangguk sedikit dan menggenggam formula pil Snow Frost lebih erat di tangannya. Hari ini, aku benar-benar mendapat banyak manfaat dari kata-katamu, Fang, kata Han Yinyu kepada Fang Lin, nada suaranya mengandung sedikit rasa terima kasih. Fang Lin tertawa dan berkata, ini hanya pendapat pribadiku. Mungkin ada solusi lain juga. Han Yinyu mengangguk, tidak tinggal lebih lama, dan berbalik untuk pergi. Baru setelah Han Yinyu pergi, Meng Wuyu menghela napas panjang. Mengapa kau mendesah, tetua? Tanya Fang Lin. Meng Wuyu menatap Fang Lin dan menggelengkan kepalanya, berkata, kau tidak tahu ini. Pemimpin sekte memiliki 2 orang putri. Nona Han adalah putri tertua, dan dia memiliki seorang adik perempuan bernama Han Xiaoxing. Jika Nona Han menanyakan hal ini padamu,
orang yang diracuni api itu seharusnya adalah adik perempuannya, Han Xiaoxing. Mendengar ini, Fang Lin agak terkejut. Jadi, Han Yinyu datang ke sini untuk mencari formula pil untuk adiknya. Karena putri ketua sekte menderita keracunan api, dengan kemampuan ketua sekte, seharusnya masalah ini dapat diatasi dengan mudah. Mengapa Nona Han harus datang ke sini untuk mencari formula pil untuk pengobatan? Tanya Fang Lin. Meng Wuyu menggelengkan kepalanya dan berkata, putri-putri ketua sekte, Nona Yinyu lahir dengan pembuluh darah yang rusak dan tidak dapat berkultivasi. Namun, Nona Xiaoxing yang lebih muda yang dapat berkultivasi telah buta sejak lahir, dengan karakter yang keras kepala. Dia sering keluar dari sekte kabut ungu tanpa izin dan kembali dalam keadaan terluka parah. Karena takut memberitahu ketua sekte, dia meminta Nona Yinyu untuk menyembuhkannya. Mendengar ini, Fang Lin terdiam. Kedua putri master sekte kabut ungu memang tragis. Tidak heran ketika Fang Lin melihat Han Yinyu tadi, meskipun wajahnya putih, ada sedikit tanda-tanda penyakit. Dia terlahir dengan pembuluh darah yang rusak dan tidak bisa berkultivasi. Orang yang lahir dengan pembuluh darah rusak kekurangan kekuatan batin yang bahkan lebih buruk daripada orang normal. Putri tertua sudah cukup menyedihkan, dan situasi putri kedua bahkan lebih buruk. Meskipun dia bisa berkultivasi, dia terlahir buta. Fang Lin bisa membayangkan mengapa Han Xiaoxing begitu keras kepala. Dia pasti membenci nasibnya. Sayangnya, meskipun Nona Han tidak bisa berkultivasi, dia sangat berbakat dan memiliki ingatan eidetik. Pemahamannya tentang seni bela diri dan alkimia jauh di atas rata-rata dan penguasaannya dalam alkimia saja sudah bisa membuatnya memenuhi syarat sebagai murid sejati. Namun, dia tidak memiliki kekuatan batin dan kondisi fisiknya lemah, membuatnya tidak mampu memurnikan pil, kata Meng Wuyu dengan menyesal. Bagaimana dengan Nona Han yang kedua? Fang Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. Meng Wuyu berkata, meskipun Nona Han Xiaoxing buta, dia memiliki bakat yang tak tertandingi dalam seni bela diri. Dia dapat mengenali sekelilingnya melalui suara angin dan telah melangkah ke alam elemen tanah. Mendengar ini, Fang Lin tercengang. Kedua putri keluarga Han memang luar biasa. Meskipun memiliki kekurangan bawaan, mereka tetap menunjukkan kualitas yang luar biasa. Jika mereka tidak memiliki kekurangan itu, mereka bisa menjadi burung phoenix yang terbang tinggi. Aduh, dosa apa yang telah diperbuat oleh ketua sekte kita hingga memiliki dua orang putri yang malang seperti itu? Fang Lin tak kuasa menahan diri untuk berseru. Mendengar kata-kata ini, Meng Wuyu menamparkan Fang Lin di bagian belakang kepalanya dan berkata dengan marah, beraninya kau bergosip tentang ketua sekte. Kau tidak menunjukkan rasa hormat padanya. Tidak apa-apa bagiku untuk mendengar kata-kata ini, tetapi jika ada orang lain yang mendengarnya, kau akan mendapat masalah. Fang Lin menyeringai. Dia tahu Meng Wuyu sangat menghormatinya, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Ngomong-ngomong, aku belum bertanya kenapa kau ada di sini. Bukankah seharusnya kau ada di aula kuliah sekarang? Meng Wuyu bertanya sambil mengerutkan kening. Fang Lin menyeringai dan berkata, aku tidak merasa tertarik, jadi aku pergi saja. Meng Wuyu terdiam. Jika ada orang lain yang mengatakan ini, dia pasti akan mencengkeram kerah baju mereka dan melemparkan mereka kembali ke ruang kuliah. Baiklah, apakah kamu ingin memasuki istana Formula Pil? Meng Wuyu bertanya. Fang Lin awalnya berpikir untuk menolak, tetapi sekarang dia benar-benar tidak punya hal lain untuk dilakukan, jadi mengapa tidak? Dia mengangguk. Meng Wuyu berkata, biasanya orang dengan status sepertimu tidak akan bisa memasuki istana Formula Pil. Namun, selama aku di sini, kau bisa berkeliaran dengan bebas. Namun, kau tidak bisa pergi ke lantai 2. Kau boleh melihat formula pil apapun di lantai pertama, tetapi kau tidak boleh mengeluarkannya. Saya mengerti, kata Fang Lin. Susunan itu tidak menghentikan Meng Wuyu, jadi Fang Lin mengikutinya dari dekat ke istana formula pil. Di istana formula pil, banyak tabung bambu hijau digantung rapat. Setiap tabung bambu dihiasi selembar kertas yang menunjukkan formula pil mana yang disimpan di dalamnya. Melihat sekeliling, ada hampir 1000 tabung bambu di lantai ini saja, yang cukup menyilaukan mata. Formula pil ini dikategorikan dan disusun berdasarkan jenisnya, sehingga meskipun jumlahnya banyak, mereka tidak tampak kacau dan sangat teratur. Fang Lin memiliki keingintahuan bawaan terhadap formula pil, jadi tanpa memedulikan kehadiran Meng Wuyu, dia langsung mengambil 2 tabung bambu untuk diperiksa. Setelah menyapu isi di dalam tabung bambu, Fang Lin mengembalikannya ke asalnya dan mulai melihat yang lainnya. Melihat Fang Lin merasa nyaman,
Meng Wuyu menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia tidak melakukan apapun untuk menghentikan Fang Lin dan hanya berdiri di sana menunggu. Fang Lin cepat membaca. Dia mengembalikan hampir semua tabung bambu yang diambilnya hanya dengan sekali pandang. Melihat seberapa cepat Fang Lin mengingatnya, Meng Wuyu mengernyitkan alisnya dan bertanya, apakah kamu bisa mengingatnya seperti ini? Tanpa menoleh ke belakang, Fang Lin menjawab, tidak perlu mengingatnya. Meng Wuyu terkejut dan hanya bisa menatap Fang Lin dengan tatapan aneh. Tiba-tiba Fang Lin terdiam, formula pil di tangannya tidak langsung dikembalikan. Sebaliknya, dia mengerutkan kening. Ada apa? Melihat Fang Lin berhenti tiba-tiba, Meng Wuyu juga bertanya. Fang Lin ragu sejenak, lalu berkata, ada masalah dengan formula pil ini. Mendengar ini, Meng Wuyu terkejut dan berkata, bagaimana mungkin? Tidak heran reaksi pertama Meng Wuyu adalah ketidakpercayaan. Semua formula pil di istana formula pil dikumpulkan dan disusun oleh beberapa generasi sekte pil. Semua formula pil yang ditempatkan di istana formula pil diverifikasi oleh banyak penyuling pil dari sekte pil. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Namun, Fang Lin mengklaim bahwa ada masalah dengan formula pil ini. Siapapun yang mendengarnya, mereka akan menganggapnya sangat tidak masuk akal, mengira Fang Lin telah jatuh ke dalam kebingungan. Fang Lin melambaikan formula pil di tangannya, berkata, formula pil hati ungu ini bermasalah. Tidak memiliki rumput bunga matahari naga dan memiliki kelebihan. Tanaman rami ular. Setelah berkata demikian, dia melemparkan formula pil hati ungu ke tanah. Bahkan formulanya pun kacau, formula pil hati ungu ini tidak bernilai sepeser pun, Fang Lin berkata tanpa emosi. Bab 44, Menanyai Leluhur. Bagi Fang Lin, semua yang dilakukan seorang pemurni pil harus sangat teliti. Tidak boleh ada kesalahan, tidak peduli seberapa kecil kesalahannya, karena kesalahan kecil dapat mengakibatkan konsekuensi yang tidak terbayangkan. Dalam kehidupan sebelumnya, Fang Lin telah melakukan banyak kesalahan sebelum menjadi penguasa pil. Dia telah menanggung akibat dari kesalahan-kesalahan ini, tetapi begitu dia menjadi penguasa pil, Fang Lin tidak pernah melakukan kesalahan dalam pemurnian pil lagi. Jika seorang penyuling pil membuat kesalahan saja dalam formula pil, ia tidak layak menyandang gelar penyuling pil. Fang Lin sangat marah, yang membuatnya mengucapkan kata-kata itu dan melemparkan formula pil hati ungu ke tanah seperti sampah. Meng Wuyu tertegun sejenak sebelum akhirnya meledak dalam kemarahan. Dasar bocah nakal, apa yang kau lakukan? Gerutunya sambil mengambil formula pil hati ungu. Ia membersihkan debu di sana dengan hati-hati, takut debu itu akan mengotorinya. Fang Lin berbalik untuk melihat Meng Wuyu. Melihat wajah Meng Wuyu memerah karena marah, dia menjelaskan, formula itu cacat. Ramuan ular rami sama sekali tidak cocok di dalamnya. Sebaliknya, ramuan itu tidak memiliki rumput bunga matahari naga yang penting. Kesalahannya menggelikan. Bahkan sampah pun lebih baik daripada formula ini. Meng Wuyu menatap kosong ke arah Fang Lin, yang selama ini selalu dianggapnya sebagai orang yang riang dan tidak bermoral. Namun, kali ini, sikap Fang Lin sangat serius, membuat Meng, seorang tetua, kehilangan wibawanya di hadapan Fang Lin. Fang Lin juga tampaknya menyadari bahwa sikapnya agak tidak pantas, jadi dia segera kembali ke dirinya yang biasa, tertawa kecil dan berkata, Penatua Meng, saya tidak membuat pernyataan palsu. Formula itu memang memiliki masalah. Meng Wuyu memeriksa formula pil itu. Memang, pil itu mengandung ramuan ular rami, tetapi tidak mengandung rumput bunga matahari naga yang disebutkan oleh Fang Lin. Fang Lin, formula pil ini telah diwariskan oleh beberapa generasi leluhur sekte pil kita, tidak mungkin ada kesalahan. Meng Wuyu masih tidak dapat mempercayainya. Bagaimanapun, itu adalah formula pil yang telah diverifikasi oleh generasi sebelumnya. Bagaimana dia bisa dengan mudah yakin bahwa itu salah ketika Fang Lin mengatakannya? Terlebih lagi, jika masalah ini dibesar-besarkan, bisa jadi Fang Lin tidak menghormati leluhur. Implikasi dari tuduhan semacam itu bisa sangat besar. Bagaimanapun, formula pil yang diwariskan oleh para tetua ini melambangkan otoritas. Sebagai murid junior, Anda menuduh formula ini salah. Jika Anda bertemu dengan seorang tetua dengan temperamen yang mudah berubah, mereka pasti akan menghukum Fang Lin dengan keras. Meskipun Meng Wuyu sangat menghormati Fang Lin dan yakin akan bakat serta kemampuannya, dia tidak bisa begitu saja mempercayai pernyataan Fang Lin untuk menggulingkan formula pil yang ditinggalkan oleh leluhur mereka. Fang Lin, pertimbangkan ini baik-baik. Meskipun ini hanyalah formula pil,
membatalkannya bisa berakibat fatal, Meng memperingatkan. Fang Lin tetap tenang dan berkata, aku, muridmu, tahu bahwa formula pil ini adalah hasil pertimbangan yang cermat oleh para leluhur kita di Sekte Pil. Namun, kesalahan adalah kesalahan. Aku tidak akan bersikeras bahwa kesalahan itu benar hanya karena itu berasal dari para leluhur kita. Maka aku tidak pantas menyandang status seorang pil pemurni. Mendengar kata-kata serius Fang Lin, ekspresi Meng Wuyu pun berubah. Kamu mengatakan mereka salah, tapi mengapa? Tanya Meng Wuyu. Fang Lin menjawab dengan jelas, ketika aku masih muda, seorang senior yang tidak disebutkan namanya mengajariku, dan aku memiliki banyak formula pil dalam pikiranku. Pil hati ungu jelas tidak mengandung rami ular rami, tetapi seharusnya mengandung rumput bunga matahari naga. Mendengar ini, Meng Wuyu tampak semakin heran, berpikir dalam hati bahwa tidak mengherankan bahwa meskipun usianya masih muda, Fang Lin tampil luar biasa. Ternyata dia telah menerima bimbingan dari seorang guru di usia muda. Namun, dia tidak sepenuhnya percaya pada kata-kata Fang Lin karena kata-kata itu tampaknya terlalu sulit dipahami. Siapa yang benar-benar bisa membedakan kebenaran dari kepalsuan? Namun, Meng Wuyu tidak bersikeras pada masalah ini. Melihat Meng Wuyu tetap diam, Fang Lin terus memeriksa formula pil. Tak lama kemudian, formula pil lainnya dibuang oleh Fang Lin. Proporsi dalam formula pil 9 keajaiban ini tidak tepat, Fang Lin hanya menyatakan sebelum kembali meneliti formula pil. Formula ini mengandung ramuan yang tidak perlu. Formula ini mengandung ramuan yang dapat digantikan dengan ramuan yang lebih mudah diperoleh. Formula ini mencolok tapi kosong. Ia dapat mengeluarkan 3 jenis herbal. Satu persatu, formula pil dilemparkan ke lantai oleh Fang Lin, sementara Meng Wuyu terus-menerus mengambilnya dari belakang. Segera, semua formula pil di lapisan pertama telah diperiksa oleh Fang Lin, dan pada akhirnya, lebih dari selusin formula pil dipilih olehnya. Meng Wuyu memegang segenggam formula pil di tangannya, tidak bisa berkata apa-apa. Ini adalah kristalisasi kebijaksanaan leluhur Sekte Pil. Bagaimana mungkin mereka menjadi tidak berharga di tangan Fang Lin? Begitu Fang Lin memeriksa formula terakhir dan memastikan tidak ada kesalahan, ia mengembalikannya ke tempat semula. Ia menoleh untuk melihat Meng Wuyu, yang matanya yang seperti lembu sedang menatapnya. Penatua Meng, apa yang kamu lakukan dengan kertas-kertas tak berguna ini? Tanya Fang Lin. Bingung, Meng hanya ingin melemparkan formula pil itu kembali ke wajah Fang Lin. Ini kertas yang tidak berguna. Aku akan membuatmu tidak berguna dulu. Meng Wuyu menarik napas dalam-dalam untuk menahan dorongan hatinya sebelum bertanya dengan nada tertahan, apakah semua ini cacat? Fang Lin mengangguk. Ia yakin penilaiannya tidak akan salah. Dalam hal mengenali formula pil, tidak banyak orang di Istana Pilsein yang dapat menandinginya di masa jayanya, apalagi formula pil yang agak primitif ini. Meng Wuyu melihat 17 formula pil di tangannya. Ini bukan hanya kertas yang tidak berguna. Itu adalah buah kebijaksanaan dari para leluhur mereka, meskipun itu hanyalah formula pil kelas 1. Nilainya sangat besar, dan beberapa formula yang menguning ditulis tangan oleh para leluhur sekte. Sekte Pil selalu menghargai formula-formula ini, menanganinya dengan sangat hati-hati bahkan pada hari-hari biasa. Namun, hari ini, formula-formula ini dibuang seperti sampah oleh Fang Lin dan dianggap sebagai kertas yang tidak berguna. Jika bukan karena Meng Wuyu yang ada di sini, tetapi para tetua Sekte Pil lainnya, mereka kemungkinan besar akan memberi Fang Lin pelajaran yang keras. Fang Lin, karena kamu sudah memilih yang ini, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Meng Wuyu, merasa agak tidak berdaya. Fang Lin mengerutkan kening, berkata, menyimpan formula pil yang salah ini mungkin akan menyesatkan orang lain. Formula itu seharusnya sudah diperbaiki sejak lama. Ekspresi Meng Wuyu terus berubah saat dia merenungkan hal ini dalam hatinya. Jika formula ini direvisi, pemimpin sekte dari Sekte Pil harus diberitahu. Ini tidak diragukan lagi akan membuat keributan besar, dan Fang Lin mungkin menjadi sasaran kritik publik. Terlepas dari bagaimana orang melihat tindakan Fang Lin, tindakannya tampak sangat menghujat. Jika label seperti itu diberikan kepadanya, akan sulit untuk melepaskannya. Bahkan Meng Wuyu dapat terlibat. Namun, Meng Wuyu juga sangat mempercayai Fang Lin. Mungkin saja selusin formula pil ini memang bermasalah. Kalau tidak, Fang Lin tidak akan memilih mereka tanpa alasan, kecuali jika dia memang sengaja membuat masalah. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, Meng Wuyu berpikir bahwa, untuk saat ini,
tidak memperhatikan formula-formula ini mungkin tidak akan menimbulkan masalah. Namun, jika formula-formula ini menimbulkan masalah di masa mendatang, ia akan menjadi pendosa sekte pil. Baiklah, aku akan mengikuti tindakan nekatmu kali ini. Karena kamu mengatakan ada masalah dengan rumus-rumus ini, mari kita uji terlebih dahulu untuk melihat apakah yang kamu katakan benar. Jika benar seperti yang kamu katakan, aku akan meminta persetujuan dari pemimpin sekte untuk merevisi rumus-rumus ini. Meng Wuyu berkata dengan sungguh-sungguh. Fang Lin tersenyum tipis, semakin mengagumi Meng Wuyu. Meskipun dia menemukan rumus yang cacat, keputusannya adalah apakah Meng Wuyu akan mengambil tindakan. Jika Meng Wuyu memilih untuk tidak mempercayainya dan mengabaikan masalah tersebut, Fang Lin tidak akan mengatakan apapun. Setidaknya, dia telah melakukan apa yang menurutnya benar, tanpa rasa bersalah di hati nuraninya. Namun, pilihan Meng Wuyu untuk mempercayainya, membuat Fang Lin tergerak dan terkesan. Tetua Meng memilih untuk mempercayainya. Baik Fang Lin maupun Meng Wuyu memahami dengan baik bahwa modifikasi formula pil ini akan mengguncang seluruh sekte pil. Hanya akan ada dua hasil, satu, itu akan menguntungkan sekte pil, dua, keduanya akan merusak reputasi mereka dan jatuh ke dalam kondisi yang tidak dapat diperbaiki. Bab 45, Kuali Hitam. Meng Wuyu bergegas pergi dengan 17 formula pil di tangannya, langsung kembali ke kediamannya dan mengasingkan diri di dalam ruang penyulingan pilnya. Di ruang penyulingan pil Meng Wuyu, terdapat tungku pil hijau beril yang memancarkan kesejukan halus. Seluruh ruangan berbau menyegarkan seolah-olah dipenuhi hutan bambu. Dikenal sebagai tungku bambu hijau, tungku ini tidak terbuat dari bambu seperti yang tersirat dalam namanya, melainkan dibentuk dari batu bambu tempat akar bambu berusia ratusan tahun tertanam dalam. Menggunakan tungku pil dari batu bambu akan membawa aura bambu kuno, dan itu dapat meningkatkan tingkat keberhasilan penyulingan pil sebanyak 0,5 hingga 1%. Jangan remehkan peningkatan tingkat keberhasilan 0,5 hingga 1%. Banyak penyuling pil telah memeras otak mereka untuk peningkatan bertahap seperti itu. Meng Wuyu beruntung memiliki tungku seperti itu yang diperolehnya setelah bertahun-tahun bepergian dan berpetualang. Meng Wuyu memegang formula pil untuk pil hati ungu dan mempelajarinya cukup lama, wajahnya serius. Ia ingin memastikan apakah yang dikatakan Fang Lin benar, atau apakah informasi yang tercatat pada formula itu akurat. Lagi pula, untuk melakukan gerakan yang dapat menggemparkan seluruh sekte pil, dia tidak dapat menahan perasaan tidak yakin jika dia tidak memastikannya terlebih dahulu. Pil hati ungu adalah pil peringkat 1. Setelah meminumnya, pil itu dapat membersihkan tubuh dan pikiran, mencegah konsumen kehilangan jati diri dalam kultivasi. Bahkan jika seseorang kehilangan kendali, satu pil hati ungu dapat langsung menarik seniman bela diri itu kembali dari jurang kehancuran. Pil itu sangat efektif. Rami ular rami merupakan salah satu bahan dalam formula pil jantung ungu. Namun, Fang Lin bersikeras bahwa tanaman merambat itu tidak diperlukan dan menggantinya dengan rumput bunga matahari naga akan meningkatkan tingkat keberhasilan pil hingga 80%. Kualitas pil juga akan lebih unggul daripada yang dibuat dengan tanaman merambat itu. Meng Wuyu meragukan hal ini. Pil hati ungu dianggap sebagai pil yang sulit dibuat bahkan di antara pil peringkat 1. Bahkan penyuling pil yang berpengalaman hanya bisa berharap untuk mempertahankan tingkat keberhasilan sekitar 60% paling banyak. Mengenai kualitas pil, hal itu hanya dapat dibandingkan setelah menyempurnakan pil hati ungu menggunakan kedua formula. Pada saat ini, Meng Wuyu masih belum yakin. Mengesampingkan formula pil, Meng Wuyu mulai menyempurnakan pil hati ungu. Ia memulai dengan bahan rami ular rami, terus menyempurnakannya 3 kali sebelum menghasilkan pil hati ungu. Tingkat keberhasilan seperti itu membuat Meng Wuyu merasa agak malu, sepertinya usia telah menyebabkan hilangnya keterampilannya. Setelah beristirahat sejenak, ia mulai memurnikan pil hati ungu menggunakan rumput bunga matahari naga. Prosesnya terbukti berhasil pada percobaan pertama, dan proses penyempurnaan berjalan lancar. Saat membandingkan pil yang dimurnikan dari dua formula berbeda, Meng Wuyu menemukan bahwa pil hati ungu yang dimurnikan menggunakan rumput bunga matahari naga memiliki kualitas sedang. Sebaliknya, pil hati ungu yang dimurnikan dengan rami ular memiliki kualitas lebih rendah. Hasil ini membuat Meng Wuyu terdiam untuk waktu yang lama. Mungkinkah para pendahulu sekte pil kita salah? Meng Wuyu bergumam pada dirinya sendiri. Masih ragu, Meng Wuyu mengujinya beberapa kali lagi. Yang mengejutkannya,
Hasilnya menunjukkan bahwa rumput bunga matahari naga meningkatkan kualitas pil hati ungu dan menghasilkan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan ramuan ular rami. Jika dibandingkan secara berdampingan, perbedaannya sangat jelas. Para pendahulu sekte pil tampaknya telah melakukan kesalahan dengan menggunakan ramuan ular rami dalam formula pil hati ungu. Meng Wuyu menghela nafas dalam-dalam. Hasil ini mengalahkan usaha keras para pendahulu sekte pil. Jika tidak ditangani dengan benar, hal itu dapat menyebabkan kontroversi yang signifikan. Saat Meng tengah mengatasi kekhawatirannya, Fang Lin berjalan santai menuju ruang penyulingan pil ke-10 di gedung D di Akademi Hutan Pil. Ke-10 ruangan penyulingan pil ini semuanya berada di satu lantai, dibagi menjadi dua baris yang masing-masing berisi 5 ruangan. Ada plakat yang tergantung di atas masing-masing dari 10 ruangan, menunjukkan nomor 1 sampai 10. Saat ini, plakat 9 ruangan berwarna merah, yang berarti ke-9 ruangan ini sedang digunakan. Hanya plakat untuk kamar nomor 9 yang berwarna biru, yang menunjukkan kamar itu kosong. Fang Lin melihat sekelilingnya dan tidak melihat seorang pun, maka ia berpikir, mengapa tidak masuk ke dalam dan melihat-lihat. Tanpa ragu, dia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Begitu dia menutup pintu, plakat itu berubah menjadi merah. Tepat pada saat Fang Lin memasuki kamar nomor 9, Kang Lu yang bersembunyi dalam kegelapan, menampakkan senyum jahat. Fang Lin? Oh, Fang Lin, semua orang tahu bahwa kamar nomor 9 adalah ruang pemurnian pil khusus milik saudara Yuan Bo, tetapi kamu baru saja masuk begitu saja. Sepertinya surga ada di pihakku. Dia terkekeh, lalu berbalik dan segera pergi. Selain tungku pil, hanya ada tikar meditasi di kamar nomor 9, tanpa ada hal lain yang terlihat. Namun, Fang Lin sangat merasakan adanya suatu susunan yang hadir di ruang pemurnian ini. Tidak heran mereka mengatakan pemurnian di ruangan ini menghasilkan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Jadi, memang ada susunannya, Fang Lin bergumam pada dirinya sendiri. Susunan juga penting dalam pemurnian pil. Untuk pil-pil tertentu yang sulit dimurnikan, penggunaan susunan akan meningkatkan tingkat keberhasilan secara signifikan. Fang Lin kemudian mengalihkan perhatiannya ke tungku pil di ruangan itu. Tungku itu tampak biasa saja, seperti bongkahan besi hitam, tanpa ciri khas dan bahkan tidak ada satupun ukiran ornamen yang membuatnya tampak sangat sederhana. Kepolosannya dapat membuat banyak pemurni pil mengangkat alis mereka pada pandangan pertama. Namun, Fang Lin tidak meremehkannya karena penampilannya yang tidak mengesankan, sebaliknya, dia merasakan sesuatu dan tampak tertarik. Fang Lin berjalan mendekati tungku hitam itu, mengulurkan tangannya untuk menyentuh, lalu dengan lembut mengetuk permukaannya. Tungku itu mengeluarkan suara yang sangat samar. Fang Lin mengeluarkan suara terkejut yang lembut dan mengitari tungku itu, mengetuknya berulang kali. Wah, akhirnya, tungku itu mengeluarkan suara yang dalam dan agak teredam, dan gelombang energi tak kasat mata menyebar ke segala arah. Fang Lin terdorong mundur oleh gelombang energi ini. Ia terhuyung mundur beberapa langkah sebelum berhasil menstabilkan dirinya. Fang Lin terkejut, yang segera berubah menjadi gembira. Aku tidak menyangka sekte kabut ungu memiliki harta karun seperti itu. Gumamnya. Fang Lin telah mengenali bahwa tungku hitam ini dibuat dari batu surgawi misterius. Batu surgawi misterius adalah batuan luar angkasa yang sangat langka dan luar biasa kuat, serta memiliki kekuatan aneh. Merupakan tantangan untuk membuat tungku menggunakan batu ini, tetapi tungku yang terbuat dari batu surgawi misterius selalu menjadi pilihan utama bagi para penyuling pil. Kuali api emas Fang Lin sudah merupakan tungku yang mengesankan, tetapi masih kurang jika dibandingkan dengan tungku hitam ini. Jika aku bisa menyerap tungku ini, aku menduga mantra melintasi langit 9 kuali milikku bisa berkembang pesat. Paling tidak, aku bisa mencapai puncak tahap asal manusia atau menembus tahap elemen bumi dalam satu gerakan. Fang Lin merenung sendiri. Cara tercepat untuk meningkatkan mantra melintasi langit 9 kuali adalah dengan mengasimilasi tungku pil, terutama yang berkualitas tinggi. Semakin baik kualitas tungku pil, semakin besar kemajuannya. Tungku hitam di depannya adalah sesuatu yang ingin segera dilahap Fang Lin. Namun, mengingat akibat yang ditimbulkannya, ia memutuskan untuk menahan godaan itu. Aku tidak bisa memakannya. Kurasa menarik sedikit kitungku seharusnya tidak apa-apa. Fang Lin agak kecewa karena tidak bisa melahap tungku hitam itu. Sebagai alternatif terbaik berikutnya, ia memutuskan untuk menyerap sebagian kitungku itu. Bab 46, Penjahat Yuan Bo. Kuali itu memiliki ki kuali, aura bawaan kuali pil,
yang tidak dapat dirasakan oleh orang biasa. Namun, sebagai penguasa pil, dan seorang praktisi mantra melampaui langit 9 kuali, Fang Lin secara alami dapat merasakan ki kuali yang terkandung dalam kuali pil. Metode peningkatan utama untuk mantra 9 kuali langit Fang Lin adalah dengan mengonsumsi tungku pil berkualitas tinggi. Menyerap ki kuali, meskipun lebih rendah daripada mengonsumsi tungku kuali secara langsung, masih dapat meningkatkan mantra 9 kuali langit. Selain kuali api emas, Fang Lin tidak memiliki tungku kuali lainnya saat ini. Karena kuali api emas akan digunakan untuk pil. Meskipun dia tidak bisa menghabiskan kuali hitam di depannya, secara alami dia bisa menyerap sebagian ki kuali darinya. Lagi pula, selama dia tidak menyerap terlalu banyak ki kuali sekaligus, itu akan terus terbentuk. Fang Lin sudah memutuskan, karena dia belum mendapatkan tungku pil berkualitas tinggi saat ini, dia akan datang ke sini untuk menyerap ki kuali. Setelah membulatkan tekadnya, Fang Lin segera duduk di samping kuali hitam dan mulai mengoperasikan mantra melintasi langit 9 kuali. Dari kuali hitam, aura hitam yang sangat halus merembes keluar. Aura itu berubah menjadi aliran yang sangat halus dan memasuki tubuh Fang Lin melalui mulutnya. Saat aura hitam ini memasuki tubuhnya, wajah Fang Lin memerah seolah-olah dia telah memakan makanan pedas. Keringat mengalir di dahinya. Sesaat kemudian, Fang Lin berhenti. Wajahnya memerah, dan butiran keringat sebesar kacang kedelai mengalir di pipinya. Sambil terengah-engah, Fang Lin tampak lelah, tetapi matanya sangat cerah, dengan sedikit kegembiraan. Aku masih butuh waktu untuk beradaptasi dengan penyerapan pertama, tetapi ki kuali benar-benar banyak membantuku. Kurasa penyerapan selama setengah bulan akan memungkinkanku untuk mencoba dan mencapai tingkat ke-6 asal manusia, pikir Fang Lin dalam hati. Tepat saat Fang Lin hendak melanjutkan menyerapnya, ketukan keras di pintu mengejutkannya. Siapa di sana? Keluar! Sebuah suara yang dalam dan arogan bergema. Fang Lin sedikit mengernyit dan menutup matanya, mengabaikan suara itu. Bagaimanapun, tempat ini ditutupi oleh arai. Kecuali ada orang di luar sana yang sudah gila, mereka tidak akan berani masuk. Suara ketukan yang keras itu mengganggu, tetapi Fang Lin tetap tenang bagaikan seorang biksu yang sedang bermeditasi, menyerap ki kuali dengan mata terpejam seolah-olah dia tidak mendengar gangguan itu sama sekali. Di luar ruang pemurnian pil ada seorang pemuda gemuk yang tampak muram, memukul-mukul pintu ruang pemurnian pil dengan lengannya yang kekar. Kang Lu berdiri di sampingnya dengan ekspresi penuh harap. Pemuda gemuk itu adalah yang dipanggil Kang Lu. Namanya Yuan Bo, murid tingkat menengah. Gedung D ini, kamar 9, selalu ditempati olehnya. Sebagian besar murid lainnya tahu bahwa si gendut ini menyukai kamar ini dan tidak berani bersaing dengannya. Yuan Bo, meskipun hanya seorang murid tingkat menengah, adalah seorang pembuat onar yang terkenal. Ia mengandalkan kekuatan kasarnya dan fakta bahwa ayahnya adalah seorang tetua dari Sekte Pil, menyebabkan tidak banyak orang di Sekte Pil yang mau mengganggunya. Bahkan banyak murid tingkat lanjut tidak ingin menyinggung si gendut ini. Suatu ketika, seorang murid junior, yang tidak menyadari taruhannya yang tinggi, menempati kamar nomor 9 ketika Yuan Bo pergi. Akibatnya, ketika Yuan Bo kembali, murid tersebut dipukuli dengan parah dan hampir kehilangan nyawanya. Yuan Bo, karena ayahnya, tidak mendapatkan hukuman yang berarti. Dia hanya dikurung sebentar, dan setelah keluar, dia masih mendominasi dan sombong seperti sebelumnya. Yuan Bo tidak percaya ada orang yang berani menduduki kamar pil miliknya saat dia sedang makan dan minum bersama beberapa temannya. Ada yang berani menduduki kamar pilnya. Ini keterlaluan. Dikenal karena sifatnya yang pemarah, Yuan Bo berlari ke pintu dan mulai menggedor-gedor pintu untuk melampiaskan kekesalannya. Dia marah karena tidak ada tanggapan dari ruangan itu. Apakah ini pertanda bahwa dia, Yuan Bo, tidak dianggap serius? Keluarlah jika kau masih di dalam, atau aku akan membuatmu membayar. Yuan Bo meraung marah, membanting pintu begitu keras hingga tangannya sendiri terluka. Kepala-kepala bermunculan dari ruang pil lain di dekatnya, menyaksikan pemandangan itu dengan ketidakpuasan. Begitu mereka melihat Yuan Bo, beberapa dari mereka segera bersembunyi kembali, takut akan mendatangkan masalah bagi diri mereka sendiri. 2 atau 3 orang lainnya, yang tidak takut pada Yuan Bo, tetap berada di luar untuk menikmati tontonan itu. Seseorang berani merebut kamar pil miliknya. Keadaan akan menjadi menarik. Aku heran siapa yang berani sekali. Biasanya tidak ada yang berani main-main dengan Yuan Bo. Orang itu mungkin dalam masalah. Yuan Bo tidak punya belas kasihan saat marah. Orang itu pasti ketakutan sekarang,
bersembunyi dan tidak mau keluar. Dia bisa bersembunyi untuk sementara, tapi tidak untuk seumur hidup. Lambat laun, banyak murid Sekte Pil berkumpul, menciptakan kegaduhan diskusi. Banyak orang bersimpati dengan orang yang bersembunyi di ruang pil dan beberapa orang bersorak gembira, ingin menyaksikan drama yang akan terjadi. Kang Lu bersembunyi di antara kerumunan, merasa sangat puas. Dia juga berharap melihat Fang Lin dipukuli oleh Yuan Bo. Apa yang terjadi? Siapa yang membuat keributan di sini? Seorang tetua datang sambil mengerutkan kening. Saat dia melihat sekeliling, dia melihat Yuan Bo mengumpat dan merasakan sakit kepala. Yuan Bo adalah orang yang menyebalkan dan tidak ingin berurusan dengan siapapun. Namun, sang tetua harus menangani situasi tersebut. Ia mendekati Yuan Bo dan bertanya dengan tidak senang, "Apa yang sedang kamu lakukan?" Tak terintimidasi oleh kehadiran tetua itu, Yuan Bo menjawab, "Ada orang bodoh yang menduduki kamar pilku dan sekarang bersembunyi di dalam tanpa berani keluar." Tanpa Yuan Bo sempat berbicara, tetua setengah baya itu sudah tahu apa yang terjadi. Namun, itu adalah masalah yang tidak dapat ia selesaikan, bahkan jika ia ingin menyelesaikannya. Meski begitu, kamu tidak boleh mengganggu orang lain. Mengerti? Kata tetua itu sambil melotot ke arah Yuan. Yuan Bo mengangkat bahu acuh tak acuh. Sang tetua mendesah tak berdaya dan berkata kepada para murid yang berkumpul, "Semuanya, bubar. Mengapa kalian berdiri di sini?" Banyak orang yang pergi, namun sebagian tetap menjaga jarak untuk menyaksikan kegembiraan itu. "Penatua Lu, menurutmu apa yang harus kita lakukan mengenai hal ini?" Yuan Bo berkata sambil tersenyum dingin. Penatua Lu, yang melihat para murid bubar, merendahkan suaranya dan berkata, "Tidak bisakah kalian selalu membuat masalah? Jangan membuat keadaan menjadi sulit bagiku." Yuan Bo mendengus dan membalas, "Ini bukan tentang aku yang membuat masalah. Ini tentang orang di dalam yang tidak tahu apa yang baik untuknya. Kamar pilku bukan untuk ditempati sembarang orang. Jika mereka tidak keluar, aku akan tinggal di sini sepanjang malam sampai mereka keluar." Mendengar ini, tetua Lu merasa pusing. Dia mengutuk dalam hati orang bodoh tak dikenal yang kebetulan masuk ke kamar pil Yuan Bo. Dia bertanya-tanya apakah mereka suka mencari masalah. Yuan Bo tersenyum dingin. Dia tidak takut pada orang tua manapun karena ayahnya adalah seorang tetua dari Sekte Pil. Selama dia tidak melakukan kejahatan serius, tidak akan ada konsekuensi berat baginya. Penatua Lu merasa tidak berdaya. Dia berbalik ke arah kamar pil dan berteriak, "Siapapun yang ada di dalam, keluar sekarang." Setelah dia selesai berbicara, suasana menjadi sunyi. Namun, kamar nomor 9 tetap sunyi seakan-akan tidak ada seorang pun di dalamnya. Bab 47, konflik muncul. Wajah tetua Lu terlihat tidak begitu baik, orang yang ada di dalam bahkan tidak keluar setelah mendengar suaranya, yang jelas-jelas tidak menghormatinya sebagai seorang tetua. Terlebih lagi, ada begitu banyak orang di sini, dan sebagai seorang penatua, dia bahkan tidak bisa berurusan dengan satu pun murid, ini benar-benar memalukan. Pada saat ini, Penatua Lu meraung dengan marah, "Saya, sebagai seorang penatua, memerintahkanmu untuk keluar sekarang." Masih tidak ada pergerakan dari ruang pemurnian pil, dan beberapa murid yang berdiri jauh menyeringai diam-diam. Wajah tetua Lu berubah semakin gelap, Yuan Bo menatapnya dengan sedikit tidak puas, lalu berkata, "Tetua Lu, apakah Anda mampu atau tidak?" Mendengar kata-kata ini, tetua Lu menjadi semakin marah, menggertakkan giginya pada Yuan Bo. "Apakah kamu, pria gemuk ini, punya otak? Bukankah aku membantumu?" Mendengar itu, tetua Lu mendengus dan tidak ingin ikut campur dalam masalah ini lebih lama lagi, jadi dia berbalik dan pergi. Melihat tetua Lu pergi seperti ini, Yuan Bo sama sekali tidak keberatan dan terus mengumpat di depan pintu. Hingga malam tiba, Yuan Bo lelah berteriak, dan bahkan menyuruh teman-temannya membawakan makanan dan minuman, memulai pesta tepat di luar pintu ruang pemurnian pil ke-9. Melihat perilaku Yuan Bo, banyak orang tahu bahwa orang ini bertekad untuk hidup lebih lama dari orang di dalam ruang pemurnian pil ke-9. Di dalam ruang pemurnian pil, Fang Lin sepenuhnya fokus menyerap ki kuali dari kuali hitam, menyadari segala sesuatu yang terjadi di luar, tetapi dia memilih untuk mengabaikannya. Jika orang luar itu memilih untuk berbicara dengan sopan, Fang Lin mungkin akan keluar dan menunjukkan wajahnya. Namun karena orang asing di luar itu memang kasar, Fang Lin memutuskan untuk tidak memperdulikannya. "Kau ingin aku keluar? Aku tidak akan melakukannya, lagi pula, aku bisa tinggal di Akademi Hutan Pil selama setahun, bisakah kau tinggal di sini selama setahun juga?"
Tentu saja, Fang Lin tidak mungkin tinggal di ruang pemurnian pil selama setahun, bahkan tidak sampai 10 hari. Mengingat tingkat kultivasinya yang rendah, Fang Lin tidak bisa bertahan lama tanpa makanan. Jika dia bertahan terlalu lama, vitalitasnya akan menurun, dan dia akan mati kelaparan. Batas Fang Lin adalah 10 hari paling lama. Setelah 10 hari berlalu, dia harus tinggalkan ruang pemurnian pil untuk makan. Namun, Fang Lin telah memutuskan untuk tinggal di sini selama 10 hari. Selama 10 hari ini, jika dia dapat menyerap Qi Kuali, dia akan maju ke tingkat ke-6 asal manusia, dan ini juga akan meningkatkan peluangnya untuk melindungi diri sendiri ketika dia keluar. Selama beberapa hari, konflik di ruang pemurnian pil ke-9 menjadi semakin sengit, menarik banyak murid setiap hari untuk menyaksikan Yuan Bo berteriak dan menggedor pintu. Sejumlah tetua datang menjenguk, namun tak seorang pun yang menengahi. Konflik di ruang pemurnian pil bukanlah hal yang jarang terjadi, tetapi relatif jarang terjadi di gedung D. Konflik lebih sering terjadi di gedung C dan gedung B. Lagi pula, sebagian besar murid rendahan di gedung D tidak berani bertarung dengan murid menengah dan atas di ruang pemurnian pil. Yuan Bo telah memblokir pintu ruang pemurnian pil selama 7 atau 8 hari, namun tidak ada seorang pun yang keluar. Hal ini membuatnya sangat marah dan kesal. Banyak orang yang melihat Yuan Bo yang setiap hari terlihat marah namun tak berdaya, diam-diam merasa senang dan diam-diam menyemangati orang yang ada di dalam ruang pemurnian pil. Karena Yuan Bo terkenal di antara murid-murid resmi, dan tidak lain adalah seorang pengganggu, banyak orang yang marah namun tidak berani berbicara. Sekarang ketika mereka melihat Yuan Bo dalam situasi seperti itu, mereka merasa sangat senang. Pada hari ke-9, Kang Lu tidak tahan lagi dan diam-diam mulai menyebarkan berita tentang orang di dalam ruang pemurnian pil yang bernama Fang Lin. Ketika semua orang mengetahui bahwa orang di dalam ruang pemurnian pil ke-9 sebenarnya adalah Fang Lin, mereka semua sangat terkejut. Banyak orang berpikir sejenak dan merasa bahwa di antara murid-murid yang lebih rendah, hanya orang aneh seperti Fang Lin yang berani bersikap begitu menantang dan bahkan tidak memperhatikan penjahat seperti Yuan Bo. Akhir-akhir ini Susangao merasa sangat cemas. Ketika dia mengetahui bahwa Fang Lin adalah orang yang selama ini bersembunyi di dalam ruang pemurnian pil ke-9, dia mengalami sakit kepala parah dan mengerang dalam diam. Yuan Bo bukanlah seseorang seperti Lu Jiuhe. Lu Jiuhe, meskipun seorang murid unggul, masih bersikap masuk akal. Namun Yuan Bo berbeda, dia adalah seorang pembuat onar dengan dukungan dari ayahnya yang lebih tua. Di Sekte Pil, dia berperilaku seperti seorang tiran kecil, melakukan segala sesuatunya tanpa mempertimbangkan aturan apapun. Susangao sangat khawatir, Fang Lin tidak bisa bersembunyi lama-lama di ruang pemurnian pil. Begitu dia keluar, Yuan Bo mungkin akan menyerang Fang Lin. Yuan Bo terkenal brutal dan kasar saat bertarung, dan dari sudut pandang manapun, Susangao merasa bahwa kali ini Fang Lin akan sangat menderita. Susangao juga mencoba mencari solusi, dia pergi mencari Meng Wuyu dan Mu Yan. Meng Wuyu tidak muncul, tetapi Mu Yan telah berada di gedung D beberapa hari ini, tampaknya bersiap-siap saat Fang Lin akan menampakkan dirinya. Bagi Kang Lu, beberapa hari terakhir ini adalah hari-hari yang paling menyiksa. Dia tidak sabar untuk melihat adegan Fang Lin dipukuli oleh Yuan Bo, tetapi Fang Lin belum juga muncul, yang membuatnya sangat tidak nyaman, seperti iblis jahat yang melihat gadis telanjang, tetapi tidak dapat mendekatinya. Namun, Kang Lu berhasil tetap tenang, dia tahu bahwa Fang Lin pasti akan muncul, dan itu akan terjadi dalam 1 atau 2 hari ini. Benar saja, pada sore hari ke-10, saat Yuan Bo lelah mengumpat dan hendak duduk beristirahat, pintu ruang pemurnian pil ke-9 tiba-tiba berubah menjadi hijau. Yuan Bo mendongak dan melihat pintu telah terbuka dan Fang Lin berjalan keluar dari ruang pemurnian pil. Yuan Bo tertegun sejenak, lalu dia meraung marah, dan tanpa berkata apa-apa, dia melayangkan pukulan tepat ke wajah Fang Lin. Fang Lin sedikit mengernyitkan alisnya, tidak menghindar atau bersembunyi, dan memilih membalas dengan pukulan. Bang! Terdengar suara benturan tumpul, Fang Lin sedikit bergoyang, dan Yuan Bo berteriak, tubuh gemuknya terjatuh dengan keras ke tanah. Pemandangan ini mengejutkan para murid di sekitarnya, mereka semua seperti berubah menjadi batu, seluruh area menjadi sunyi. Yuan Bo tersungkur ke tanah akibat pukulan Fang Lin. Selain linglung karena terjatuh, dia juga benar-benar ketakutan. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia berada di tahap ke-6 asal manusia, bagaimana mungkin seorang murid yang berpangkat rendah menjatuhkannya ke tanah? Saat berikutnya, Yuan Bo begitu marah hingga dia melompat seperti orang gila.
Aku akan membunuhmu. Yuan Bo benar-benar mengeluarkan pisau pendek dari pinggangnya dan menusukkannya langsung ke dada Fang Lin. Berhenti. Beraninya kau. Letakkan pisau itu. Beberapa teguran terdengar sekaligus, beberapa tetua termasuk Mu Yan bergegas mendekat, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang dapat menghentikan Yuan Bo dalam rentang waktu sesingkat itu. Tepat pada saat kritis ini, Fang Lin bergerak secepat kilat, meraih pergelangan tangan Yuan Bo dan memutarnya dengan keras. Ah! Teriak Yuan Bo, pisau pendek di tangannya jatuh ke tanah, pergelangan tangannya terpelintir dengan cara yang tidak wajar. Yuan Bo mencengkeram pergelangan tangannya, butiran-butiran keringat sebesar kacang kedelai muncul di dahinya, dia berteriak tak henti-hentinya. Fang Lin mencibir, menendang Yuan Bo dan menjatuhkannya ke tanah. Saat ini, beberapa tetua termasuk Mu Yan telah bergegas mendekat, mereka melihat pemandangan itu dan semuanya agak tercengang. Berani sekali Fang Lin, beraninya kau menyakiti anakku. Sebuah suara gemuruh terdengar, seorang pria parubaya kekar menunjukkan ekspresi marah, tangannya yang besar melambai, berniat menangkap Fang Lin. Mu Yan melangkah maju, berdiri di depan Fang Lin, menatap pria itu dengan dingin. Penatua Yuan, apa yang menurutmu sedang kau lakukan? Mu Yan berkata dengan dingin.